الحمد لله فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا وجعلها صلة بينها وبينهم ليزدادوا بذلك إيمانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله جعل الله قرة عينه في الصلاة فضلا وإحسانا صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة ركن الدين وعموده وثاني أركان الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah masing-masing dari kita yang hadir saat ini dan beberapa orang Islam lainnya insyaallah hafal rukun Islam yang 5. Insyaallah bersyahadat bahwasanya tiada Rabb yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan menyaksikan bahwasanya Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Insyaallah semuanya hafal. Kalau memang ada orang yang mengaku muslim, sudah baligh, tamyiz, ber-KTP dengan agama Islam dan tidak hafal rukun Islam, itu sudah keterlaluan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rukun Islam yang 5 itu masing-masing ada syarat dan rukunnya sendiri-sendiri. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, maka harus diamalkan, wajib diamalkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Dari sekian rukun Islam adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, sholat adalah rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam," pangkal segala urusan adalah Islam, "wa amuduhu as-salatu," dan tiang pancangnya adalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah 8 atau 9 hari lagi terhitung dari hari ini, hari Jumat ini, kita akan memasuki Ramadan 1443 Hijriyah insyaallah taala. Biasanya ketika masuk bulan Ramadan setiap tahun ada fenomena-fenomena yang kita lihat, yang jarang kita lihat atau mungkin tidak pernah kita lihat di luar Ramadan. Apa? Yaitu banyak orang yang berpuasa dan meramaikan dan memakmurkan masjid-masjid dan musalla-musalla. Untuk apa? Yang menjadi magnet bagi mereka biasanya sholat tarawih. Bukan sholat isyanya, bukan. Sholat isya ikut, karena sholat tarawih dikerjakan ba'da isya. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang tua, semuanya berbondong-bondong menuju ke masjid untuk sholat tarawih. Secara otomatis sholat isya, karena sholat tarawihnya ba'da sholat isya. Itu fenomena yang sering kita lihat. Dan di antara orang-orang yang memakmurkan masjid ini di bulan Ramadan, berduyun-duyun ke masjid, dan mereka yang berpuasa juga, mungkin bahkan ada yang tidak berpuasa. Apa itu?
mereka yang tidak biasa datang ke masjid di luar bulan Ramadan untuk berjamaah. Tapi ketika bulan Ramadan untuk sholat tarawih, mereka berduyun-duyun menuju masjid. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sholat atau jarang-jarang sholat di bulan Ramadan. Bukan hanya tidak sholat di masjid, tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada, fenomena seperti itu ada. Dari sini, dari fenomena ini muncul pertanyaan. Apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Puasa dia tapi tidak sholat. Atau ada pertanyaan, apakah puasanya orang yang tidak sholat itu akan diterima? Atau mungkin di bulan Ramadan dia puasa dan sholat, tapi di bulan Ramadan putus lagi sholatnya, tidak sholat lagi, nunggu Ramadan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya, menjawab pertanyaan ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat dengan sengaja hukumnya kafir. Dengan sengaja, walaupun dia tahu bahwasanya sholat itu wajib. Ini pendapat pertama. Dia yakin sholat itu wajib, rukun Islam, tapi dia dengan sengaja meninggalkan sholat, dia kafir. Ini pendapat yang pertama. Karena itu, menurut pendapat pertama, puasanya dan ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima, sia-sia saja. Dan untuk ini ada beberapa dalil dari Quran atau dari hadis. Di antaranya di Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu syirik, kalau mereka itu musyrik, maka sia-sialah semua apa yang mereka kerjakan. Putus semua pahalanya, tidak berpahala. Dalam beberapa hadis banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, saya sebutkan saja, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, dia syirik atau kufur. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada lagi riwayat Imam Ahmad dan beberapa ashabus sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Umar bin Khattab. Beliau pernah menulis kepada bawahannya, kepada menteri-menterinya dalam satu surat yang artinya, sesungguhnya yang paling penting dari urusan kalian bagiku, kata Umar, adalah sholat. Barang siapa yang menjaga istiqomah, menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, berarti dia pasti akan lebih menyia-nyiakan kepada selain sholat. Kalau sholat saja disia-siakan, kata Umar, apalagi yang lain pasti akan disia-siakan. Abdullah bin Syafiq, salah seorang tabi'in, berkata, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amalan yang ditinggalkan adalah suatu kekufuran kecuali sholat. Jadi kalau sholat sudah ditinggalkan, maka yang meninggalkan itu sudah kafir. Itu di antara sekian dalil dari pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwasanya dia tidak kafir selama dia itu yakin tentang kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat karena lalai, karena malas, dan puasanya sah puasanya, karena tidak ada kaitannya antara puasa dan sholat. Maksudnya di antara syarat sahnya puasa harus sholat, tidak. Ini pendapat yang kedua. Baik setelah itu Ramadan tinggalkan sholat, atau di Ramadannya puasa saja gak sholat, puasanya sah.
Hanya saja kalau sah puasanya, apa akan mendapat pahala atau diterima oleh Allah, wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah memberi pahala atau tidak, menerima atau tidak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga dalam hal ini meninggalkan sholat Jumat. Termasuk meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur. Perhatikan hadis berikut ini dari sahabat Abu Ja'ad Al-Dhamari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-jumu'ata thalathan min ghairi uzrin fa huwa munafiq. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tidak harus berturut-turut, 3 kali tanpa ada uzur, maka dia adalah seorang munafik. Di riwayat yang lain berbunyi, man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena malas dan lalai, maka Allah akan menutup hati dia. Taba'allahu ala qalbi. Na'udzubillahi min dzalik. Dari dua pendapat ini, insyaallah kita sepakat yang lebih kuat dan lebih rajih adalah pendapat yang pertama tadi itu, karena dalil-dalilnya lebih kuat ketimbang dalil yang pendapat yang kedua. Walaupun demikian, ulama sepakat, ijma ulama, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat dan mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia hukumnya kafir. Itu sepakat sudah. Bukan karena malas, dia menyatakan sholat tidak wajib, sholat bukan rukun Islam, dia sudah kafir. Itu sudah ijma' ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian pendek yang saya sampaikan tadi, saya menyampaikan khulasah, konklusi. Yang pertama, saya mengajak diri saya sendiri, memberi nasihat kepada saya sendiri, kepada hadirin semuanya, untuk disampaikan kepada keluarga kita. Mari kita jaga sholat kita, jangan sampai bolong-bolong, apalagi meninggalkan secara total. Na'udzubillah, kita bisa dicap kafir di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu. Wassolatil wusta, ini fadilah tersendiri untuk sholat asar dan sholat asar. Dan tegakkanlah, laksanakanlah sholat karena Allah, qanitinah, dengan khusyuk. Yang kedua, saya mengingatkan kita semua bahwasanya sholat akan menjadi tolok ukur dari semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Menjadi tolok ukur pertama. Tidak ada selain sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salatu. Yang pertama kali akan dihisab seorang hamba kelak dari kiamat adalah sholatnya. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka orang tersebut sukses dan beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya rusak, maka dia itu rugi, gagal dan rugi. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Demikianlah, semoga menjadi ilmu yang nafi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa ghafar. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Wa ba'du, ibadallah, badiru bil a'malis salihah syukran li rabbikum wa tazawwadu fi dunyakum li akhiratikum ta'atan li rabbikum wa dhalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ala wa sallu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin khairil wara kama amarakum bidzalika rabbus syi'ra faqala jalla wa ala inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ila al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ij'alna minal muhafidhin 'ala sholawati wat ta'at wa ada'il jumu'ati wal jama'at innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlul 'azim yadhkurukum wa la dzikrullah 'azza wa jalla akbar.